Perkenalkan, nama saya Freddy. Saya co-owner dari Goes KBP di Bandung, Padalarang. Bisnis ini sebenarnya kita nggak sengaja ya. Jadi awalnya itu karena pandemi ini kita bingung nih mau usaha, karena usaha kita juga semuanya stop dulu semua kan untuk sementara waktu. Akhirnya kita mulai cari olahraga atau kegiatan yang positif lah, yang biar kita nggak bosen di rumah. Saya ngeliat di komplek rumah saya tuh banyak banget yang naik sepeda. Akhirnya kita rakit sepeda, kita pakai dulu apa segala macam. Kok kita mikir ya, banyak banget orang di jalan di daerah komplek rumah saya, bannya kempes, bocor, sampai ditenteng-tenteng sepedanya. Akhirnya kita ngobrol aja, saya sama kakak saya ngomong, udahlah gimana kalau kita iseng-iseng yuk buka toko sepeda gitu. Awalnya sih seperti itu. Dan sampai sekarang kita buka, positif banget sih dari lingkungan kita. Kalau untuk bisnis sepeda sendiri, sebenarnya sepeda ini bukan cuman sekali atau happening aja, karena saya ngelihat beberapa teman saya itu sudah buka toko sepeda hampir 30 tahun, dari papinya, dari maminya, terus turun ke dia, dan sampai sekarang itu juga survive gitu. Jadi untuk bisnis sepeda ini juga nggak bisa dipandang sebelah mata juga. Tergantung dari kita punya konsep untuk tokonya sendiri, tergantung dari kesediaan barang, servis, dan pelayanan yang terbaik lah buat masyarakat. Kita tuh pakai konsep yang modern lah, modern yang cozy, yang ngebuat semua pelanggan saya kalau datang ke sini nggak cuma datang ke tempat sepeda, pilih sepeda, bawa pulang, udah gitu udah, enggak. Di sini saya bikin untuk tempat, kadang-kadang juga untuk menyaring komunitas-komunitas yang bersepeda, untuk kita sharing, untuk kita bikin acara bareng-bareng. Saya selalu mensupport semua komunitas yang ada di Bandung. Terus juga tempat ini kita bikin untuk kedepannya, untuk semua orang itu nggak cuma beli asal-asalan beli sepeda. Semua orang itu harus tahu dari fitting sepedanya bagaimana, ukuran yang pas untuk dianya bagaimana. Jadi konsep untuk saya bikin sepeda ini adalah untuk comfortable consumer. Kedepan sih saya sebenarnya kita juga nggak bilang terlalu tinggi, tapi juga possible untuk dilakuin gitu ya. Kita pasti akan memperbesar toko, karena saya lihat di Bandung jarang banget orang yang punya servis atau cara untuk fitting sepeda yang benar. Maunya sih beberapa tahun ini tuh udah rampung lah, maksudnya udah semua bisa dinikmatin untuk segala macam fasilitas, untuk bisa lagi orang bersepeda dengan nyaman lah, atau beli sepeda itu nggak salah. Kedepannya memang betul kita bakal ada fitting sepeda yang pastinya, sama ada virtual sepeda. Itu yang memang saya udah rencanakan dari sekarang. Cuman dengan kondisi sekarang kita import dan lain sebagainya itu ada kendalanya juga, Mas. Kalau untuk fitting itu kita untuk mengejar tahu nih size apa yang pas untuk kita. Jadi itu nggak hanya diukur dari sepeda SML, tapi benar-benar diukur dari panjang tangan, lebar bahu, tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Cocok yang mana untuk sepeda yang digunakan. Itu yang pertama. Jasa yang saya jual di situ. Yang keduanya adalah virtual sepeda. Di masa hujan yang musim hujan yang kayak sekarang, orang punya sepeda tapi nggak bisa sepeda. Gimana caranya? Saya akan sediakan satu tempat nantinya untuk orang bisa bersepeda di dalam ruangan dengan menggunakan sepeda yang dia punya. Hanya rodanya saja yang diganti untuk bisa jadi virtual. Yang biasanya untuk virtual itu memang digunakannya hanya untuk sepeda road bike. Nah, itu sepeda yang seperti kayak gini ini. Sepeda ini bisa digunakan untuk virtual dan bisa juga dipakai untuk di jalanan juga. Cuman kalau kondisi hujan kayak gini, kayaknya susah kan orang untuk sepedahan gitu. Jadi lebih baik biar tetap olahraga pakai sepeda virtual. Tipsnya paling simple aja ya. Sepeda itu bukan cuman gayaan aja, tapi menurut saya dan beberapa orang yang ahli juga selama ini kita ngobrol, sepeda itu hanya ada geometrinya juga untuk postur tubuh. Nggak cuman M bisa digunakan untuk
postur tubuh 160 sampai 170, enggak. Semuanya itu harus diukur dengan sistemnya, ada caranya, ada alatnya untuk mengukur alat itu gitu loh. Jadi tidak sembarangan, karena sepeda ini kelihatannya mudah digunakan, tapi resiko cederanya pun tinggi. Jadi ya sebaiknya datanglah ke tempat toko-toko sepeda yang memang mereka sudah profesional untuk melakukan fitting, untuk edukasinya juga. Bukan hanya menjual atau selling doang. Saya sih pengennya bukan olahraga sepeda ini bukan cuma hanya trending-trendingan aja, bukan hanya musim-musiman aja. Orang jadi lebih sadar lagi untuk olahraga, untuk jaga kesehatannya, karena kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Ya satu-satunya cara ya kita jaga kondisi tubuh kita, bersepeda, hindari juga keramaian juga, jangan terlalu memaksakan diri juga untuk bersepeda karena itu juga kurang bagus juga mas. Jadi ya itu harapan saya ke depannya untuk orang-orang di Indonesia ini banyak lagi lebih menggunakan sepeda. Saya itu awalnya kan nggak cuma toko sepeda saja, jadi kita juga dulunya juga di toko aksesoris juga. Itu kita punya kendala kalau variabel barangnya atau itemnya itu lebih banyak, dan tiap bulan itu macem-macem baru-baru. Waktu awal saya pakai manual itu semua admin saya udah pusing kepalanya, karena sebelumnya juga saya sudah memakai Olsera, jadi kita langsung pakai untuk opening awal, kita langsung pakai Olsera supaya barang yang datang, barang yang inputan yang diinput itu tidak miss satupun. Dan kadang-kadang admin juga bingung, ada merek tertentu atau size tertentu yang memang sulit untuk didetek. Dengan pakai Olsera sih kita gampang banget ngedeteknya. Kalau untuk saya pribadi sih, saya pakai Olsera itu dari transaksi mudah banget, sama untuk penyimpanan item ya di stoknya. Karena itu sangat-sangat ngebantu mas, karena saya jujur aja ini saya baru sekitar dari Agustus kita buka sampai sekarang ini udah hampir 700-an item, dan itu berubah terus. Kalau saya nggak pakai Olsera mungkin kelimpungan gitu kita. Goes KPP puas pakai Olsera.